sayangi ya. Tapi mungkin ya lain kali. Tapi biarlah kita yakin dan percaya Tuhan di atas segala-galanya yang dimuliakan. Iya, baik. Sebelum kita baca Alkitab kita, ya, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Ya, mungkin ini ada yang belum kenal ya. Nama saya John Wesley Siboro. Ya, kami menggembalakan di Gereja Kristen Bersinar di perbatasan Riau Jambi, ya. Dan kita juga bergumul untuk perintisan di Dolok Sanggul ini. Amin Bapak Ibu. Ya, lewat pelayanan kita ini kita juga mendirikan satu wadah namanya Pondok Kasih Bersinar. Ya, ini kebetulan spanduk baru dicetak beberapa minggu lalu. Ya, Pondok Kasih Bersinar ini punya visi misi yaitu memperjuangkan anak-anak untuk bersekolah hingga mereka mendapat pekerjaan yang layak. Saudara, jadi kita beribadah bersama dengan anak-anak Pondok Kasih Bersinar di tempat ini. Jumlahnya ada 11 orang. Ya. Lalu di Pondok Kasih Bersinar di pusatnya sana ada 21 orang lagi. Jadi semuanya keseluruhan 32. Luar biasa. Amin Bapak Ibu. Harapan kami, mari kita tetap dukung dalam doa agar Tuhan juga berperkara atas hidup mereka, sehingga mereka juga bisa melihat bagaimana rancangan dan rencana Tuhan yang sudah Tuhan siapkan di dalam diri Tuhan untuk mereka masing-masing. Amin saudara. Baik, kita akan buka Alkitab kita ya. Di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29. Ya. Yeremia pasalnya yang ke-29. Firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang sering ya disampaikan. Ya, namun kadang-kadang banyak orang di zaman sekarang tidak begitu terjadi di dalam kehidupannya. Ya, tidak terjadi di dalam kehidupannya. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11 ya, ayatnya yang ke-11. Kita baca sama-sama. Kalau sudah dapat katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1 ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yang percaya katakan amin. Iya, ketika kita membaca firman Tuhan ini, artinya kita diberi Tuhan, diajak Tuhan untuk kita bisa melihat bahwa orang yang hidup dalam rancangan Allah, masa depannya itu bukan kecelakaan. Katakan amin. Masa depannya itu bukanlah sesuatu yang membuat dirinya tersiksa. Tetapi masa depan yang disiapkan Tuhan dan akan diberikan Tuhan kepadanya adalah hari-hari depan yang penuh dengan harapan. Saya yakin dan percaya lewat firman Tuhan ini kita sudah bisa tahu bagaimana sih gambaran hidup orang-orang yang hari depannya, masa depannya adalah masa yang bahagia. Ya, tentu di sini tidak bisa kita menangkapnya dengan pikiran kita saja. Tidak bisa kita mengertinya lewat nalar kita sebagai manusia saja, ya. Karena tidak begitu mudah, ya, tidak begitu mudah. Karena hidup di masa depan itu bukanlah hidup yang gampang. Di dalam Injil Matius dikatakan, dalam Tesalonika dikatakan, ketahuilah akan datang masa-masa yang sukar. Ya. Bahwa masa depan yang kita hadapi ke depan ini adalah masa depan yang penuh dengan kesukaran, Bapak Ibu. Masa depan yang penuh dengan kesulitan. Bayangkan di zaman sekarang ini, bangsa negara Indonesia ini penuh dengan keributan, penuh dengan perselisihan, penuh dengan kericuhan, bentrok di sana sini. Bentrok di sana sini. Ini adalah menggambarkan suatu suasana kehidupan yang sangat sukar. Untuk belajar saja sukar, Bapak Ibu.
Untuk mau pergi ke sana kemari juga harus kita mengikuti protokol kesehatan, harus juga mengikuti suntik vaksin, harus ada suratnya, harus cek kesehatan. Bayangkan, Presiden Republik Indonesia juga sudah mengumumkan memperpanjang PPKM darurat sampai akhir Juli. Artinya di sana sudah lebih ditetapkan lagi bahwa orang yang bisa berbelanja ke supermarket, ke minimart, ke mall, ke Alfamart, Alfamidi dan lain sebagainya, bahkan ke pasar-pasar adalah orang yang sudah mengantongi surat suntik vaksin. Dan kalau dia tidak bawa itu, dia tidak bisa belanja, Bapak Ibu. Bayangkan ya. Tetapi di dalam diri Allah sudah tersiapkan, sudah betul-betul dirancangkan rencana yang betul-betul membawa setiap umat-umatnya bisa mengerti bahwa sesukar apapun masa yang akan kita jalani ke depan, satu hal yang perlu kita ingat, masa depan kita adalah masa depan yang bahagia. Jadi kita nggak boleh pakai otak kita secara manusia untuk berpikir, tidak cukup. Tidak cukup itu. Kalau saya sebagai seorang hamba Tuhan belajar, mulai saya bertobat tahun 2004. Sekarang tahun 2000 berapa? 2021. Akhirnya pertobatan saya sudah berapa tahun? 17. Saya bertobat di dalam penjara tahun 2004. Dan di dalam penjara saya sudah melayani anak-anak lembaga pemasyarakatan. Bahkan ketika saya mau bebas juga, saya bilang kepada KPLP Kepala Lembaga Pemasyarakatan itu maksudnya. Ketika saya mau dibebaskan, saya bilang,